Saya yang jelasin telah ke kamu sejak nih. semula, Ya. Saya orang bodoh tapi saya bisa jelasin sejak nih. semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami Yusuf, kalau udah ngaku bodoh saksikan, udah dan diem yang aja telah Yusuf. kami raba ini. Kami raba Aduh, dengan akhirnya tangan hitung kami ngaku, tentang diam firman aja, itu, nggak punya firman kamu hidup, apa-apa, itulah bro. yang kami beritakan. Sekarang saya bertanya, Diam dulu Bang Mesa. Dari tadi kau congor-congor aja kau. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Kristen versus Kristen. Lucu nih kamu muslimin, wah caci maki luar biasa. Kamu muslimin, demikian videonya. tentang Tubuhnya kematian dan itu. kebangkitan, Tasya. Iya, itu tubuhnya itu sendiri Iya. yang nama Yesus. Iya, sekarang saya bertanya, Tuhan itu roh atau daging? Tuhan itu roh mengambil rupa sebagai hamba, makanya dia sudah. punya daging. Dia punya Ya, Tuhan daging. itu roh mengambil rupa, berarti Loh, bukan bagaimana dia punya bisa dia, kan? menebus, dia menghapus dosa dunia? Ayo, bagaimana dia bisa menghapus Tidak. dosa dunia kalau dia cuma roh? Nah, berarti itu bukan daging dia kan? Bukan daging dia toh? Daging Shalom Kak Tuhan. Cem-Cem, selamat hari Ya daging Minggu. Tuhan, katanya Tuhan itu roh. Sekarang bilang daging Tuhan lagi. Ini kamu bagaimana? Tidak stabil loh, konsisten loh. Loh. Sekarang saya tanya, Tuhan itu roh atau Tuhan Terus itu daging apa? Sekarang saya tanya sama kau, daging apa? Dan saya bertanya kepada kamu dulu, Tuhan itu roh atau Tuhan itu daging? Baru saya Ntar dulu, jelasin. terus jawabannya Roh. benar daging apa? Apa Kan itu kamu roh? mengajar di sini. Tuhan itu roh kan? Tuhan itu roh. Berarti dia bukan daging kan? Ya sudah, kalau Bukan. dia bukan daging Loh, apa bedanya Siapa kalau yang saya lain? mengatakan Yang daging lain siapa? Tuhan? Yang lahir siapa? Yang lahir Tuhan apa manusia? Oke, Tuhan saya yang itu bingung. roh. Berarti Tuhan bukan daging kan? Betul. Betul sudah, berarti bukan daging Tuhan, itu daging manusia. Jangan dia ngaku. Ya, salam, Dari salam. mana Iya, dia lahir salam, sebagai Kak Cem-Cem. manusia, sebagai manusia? Silakan Kak Cem-Cem, silakan Kak Cem-Cem. Silakan. Ini kalian bodoh sekali, saya tanya. Alkitab sangat Bisa jelas. Ini Kak Cem-Cem, kita dibilang bodoh Kak Cem-Cem ini. Di mana nih? Bisakah Iya, kok daging yang lahir Tuhan Tuhan, menebus daging tapi manusia? dagingnya manusia. Daging Mana sih? Tuhan, bro. Kamu pikir Tuhan itu iblis yang nggak punya darah dan daging? Gimana kamu pikir? Ini Tuhanmu nggak punya darah dan daging? Emang Oke. Tuhanmu iblis? Saya tanya, Yang di disebut dalam itu kan Alkitab daging Tuhan itu roh atau Tuhan itu daging? darah Saya Tuhan. tanya. Pasca, setiap pasca kita memperingati Saya apa? tidak peduli dengan Paskah, saya Perjamuan bertanya. kudus, perjamuan Makanya itu kudus. bodohnya kamu. Makanya Ya. jangan BODOH. Ya, Ya, Tuhan itu itu kamu roh kalau atau nggak daging? peduli. Saya tanya. nyebut Kak kamu Cem-Cem langsung aja BODOH. bodoh, jangan BODOH. Nah, Enak Saya ini. bilang dulu. Yang saya Kamu minta nggak Langsung dulu aja kasih bodoh. daging. Mana? Tuhan Nggak itu peduli daging. Mana? itu. Mana? Tuhan itu daging mana? Setiap pasca. Nih, ada coba ayatnya situ, nih, pasca baca. di situ. Nih Bang, baca 1 Korintus 11 ayat 27. Ya opung. Tuhan Jadi kita barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Iya, tubuh dan darah itu dia dapat dari mana? Ya kan dia mengambil itu rupa dikatakan sebagai apa? hamba. Tubuh itu Yang di dalam pengambil bahasa Yunani dikatakan apa? Soma. Nah, tubuh manusia juga dikatakan soma. Apa bedanya? Tubuh Tuhan dipakai kata soma. manusia tubuhnya daging tubuhnya itu udah tercemar berdosa, sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah dikatakan dia berdosa. Gimana sih kamu nggak tahu bedanya daging Iya. tubuh manusia sama daging Daging itu tubuh? sama enggak? Daging itu sama tidak? Soal berdosa ya betul. Tetapi saya tanya, dagingnya sama dengan daging manusia enggak?
Beda. Sama atau tidak? Dia tidak Beda, berdosa. sama. Kalau Tidak manusia tercemar. kalau manusia kan kembali kepada debu tanah. Nah. Kalau Tuhan Yesus kan Dalam tidak. Yunani, Kali itu ke bukan soal surga. balik. Ya, dalam Yunani dia memakai kata soma untuk tubuh Tuhan. Inilah tubuhku. Nah, dia Iya, memakai tubuh kata siapa? soma. Tubuh Tuhan atau Lalu- tubuh Tapi manusia? kalau Tuhan Yesus itu sars, bukan Lalu soma. di dalam tubuh manusia memakai kata soma. Sekarang saya tanya, tubuh Yesus bertumbuh tidak? Penuh ada sel jaringan Itu tidak? sars, Jaringan, dia bertumbuh. sars bukan soma. Ya. Oke. Beda. Daging itu Beda, bertumbuh beda. tidak? Daging itu bertumbuh tidak? Beda bang, bukan soma. Oh, bukan beda. Saya tanya, daging itu bertumbuh tidak? Terus Daging itu masalahnya bertumbuh. apa? Bertumbuh atau tidak? Masalahnya apa? Karena saya tanya, di kekekalan ada pertumbuhan tidak? Tuhan datang itu dari Saya penampilan tanya, bukan luar Tuhan. sama Saya tanya, seperti kalau manusia. Tuhan itu kekal, dia tidak perlu mati, dia tidak perlu bertumbuh. Itu namanya kekekalan. Kekekalan tidak ada dari bayi sampai tua, nggak ada. Itu yang cuma terbatas itu di bumi. Sekarang kalau kamu mengatakan bahwa tubuhnya bertumbuh, apakah tubuh itu dari sorga? Dan kan ini dia Dan. datang sama seperti manusia, dia harus taat, dia mentaati hukumnya, dia datang Oke, sama seperti manusia. Iya, Seperti sama manusia seperti ya. sama Seperti manusia seperti ya, bukan seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, seperti manusia. ya dia Ya, dia mengambil Tuhan, pola manusia Tuhan kan. Dia hidup dari di mengambil apa yang tiga manusia, dimensi, apa yang bukan di- manusia. bukan hidup di Kalau- alam roh. Abang nih gimana sih? Ambil Iya, apa yang manusia, dia ambil Tuhan apa yang yang manusia. nggak bisa diskusin. Enggak, kan dia ini bodoh. Tidak tahu pengertiannya sama sekali. Kan Bingung bilang mereka. bodoh lagi, ampun dah ini Jangan orang bilang ini. bodoh. Ya Alkitab tulis begini, jangan Ya udah makinya sebagai buktikan, manusia, jawab kalian pertanyaan tidak mau. saya, jawab pertanyaan saya. Kalian mau? Bagaimana Oke, sekarang cara Tuhan Yesus berkuasa atas maut? Bagaimana cara dia berkuasa atas maut? dia dibangkitkan Bisa jawab dari tadi. itu dibangkitkan oleh roh. Tadi itu. Di mana? Itu- Bagaimana caranya Itu dia berkuasa atas maut? 11 kamu baca. Roh yang membangkitkan Yesus, tubuhnya. Iya, bagaimana dia cara berkuasa atas maut? Dia nggak berkuasa bisa jawab? dengan cara dia mengalahkan maut. Kan dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit berarti dia Iya, tak perlu bagaimana maut. Kamu caranya paham dia? tidak? Dengar, Masa cuma mati kalau- doang? Kamu bisa dengar, kalau tubuh menjelaskan Yesus- mati 3 hari itu berkuasa atas maut? Kan kamu harus bisa jelasin. Nah, kalau dia tidak bangkit-bangkit, maka dia tidak berkuasa atas maut. Maut yang berkuasa Nah itu atas dia. namanya. Makanya Urusan gini, kita. roh yang ada Kasih dalam hakimu diri berapa Yesus terpisah. Kasih hakimu berapa? Dengerin, Hakimu berapa? Bapak di dalam Yesus itu terpisah ketika dia mati. Bapak ini kemana? Ke alam maut. Makanya dia berkuasa atas maut itu. Dia menginjili di terpisah sana. bagaimana? Roh yang terpenjara di sana. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana cara Tuhan Yesus itu menginjili roh-roh yang terpenjara? Silakan jawab. Gimana datanya? Masa Yesus menginjili? Loh, tidak tahu. Kau yang tidak tahu baca ayat Alkitab. Nih, baca ayatnya. Berarti roh itu yang menginjili. Tidak, Iya kan? Roh nih. yang menginjili. Nih, Roh itu menginjili. nih, kamu buka 1 Petrus. Ya, kenapa bang? 1 Petrus Iya, 3 roh ayat kudus menginjili, 19 dan kenapa? 20. Ya, Roh Kudus menginjili. Kenapa? Loh, mana ada Roh Kudus menginjili Bukan situ? Bapak menginjili. Mana Bapak menginjili? Roh yang terpisah dari Yesus apa? Nih, Katanya. baca 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 di situ. Apa Dan tuh? di dalam Apa roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Elohim. Ketika Elohim tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, bagaimana cara Tuhan Roh mana? Roh yang memberitakan mana? Saya Injil tanya. di dalam roh-roh terpenjara? Gimana Hah? caranya? Roh yang mana? Roh yang mana? Bingung dia. Roh yang Iya mana? kau yang bingung. Kau roh yang mana? Kau kasih Ya narasi saya tanya ke Bapak. kau. Ya, Roh itu yang mana? Bapak itu sendiri, roh Bapak itu yang menginjili dan di dalam penjara itu. Roh Makanya dia Bapak atau berkuasa atas Bapak? maut. Saya tanya, roh Bapak asal atau Bapak? bicara saja. Ih, memang. Roh Bapak atau Iya. Bapak? Yang penting longor kencang. Roh Bapak atau Bapak? Saya tanya. Roh Bapak. Oh ya sudah roh Bapak kan berarti Roh Kudus. Berarti bukan Bapak. Apa bedanya? Sebentar, apa Beda. bedanya roh Bapak dengan roh Beda. Kudus dengan ini? Sekarang saya tanya Roh sama Bapak kamu. itu. Roh Yesus. Sekarang Roh saya tanya Bapak sama itu Roh kamu. Kudus. Roh Yesus, Roh Bapak roh itu Roh Kristus, roh Anak, Roh roh Bapak itu Roh Bapa, Kudus. roh Elohim. Ya, Roh Bapak kebenaran, itu. roh penolong. Ya, itu. Jadi Nah, itu siapa Bang, semua? Siapa semua itu? Itu.
Satu itu Roh Kudus itu. Siapa itu semua? Satu Roh Kudus. Nggak bisa Itu Roh kan Allah. kau jawab. Itu anak loh, saya ada jawab. Banyak comor aja kau. Saya tanya banyak kepada kamu. comor. Ngeyel, nggak bisa Iya. jelasin ngeyel. Iya. Kamu bilang apa? Saya tanya, Roh Kudus itu Bapak bisa atau bukan? jelasin satu. Roh Kudus Bapak Roh- atau bukan? oke. Saya tanya. Bapak Roh Kudus itu Bapak kudus atau tidak? Pusing Bapak saya. itu kudus tidak? Tanya, Roh Saya Kudus itu turun Bapak dulu ya, bukan? saya mau jalan-jalan Oh, iya, sore iya, dulu Bang ini, Jerbo, mau ya, Bang menikmati Jerbo, sore-sore makasih. hari Minggu toh. Iya, Bang Ya, Jerbo, makasih semua. Saya tanya kalian Iya, berdua, halo. Roh Kudus itu Bapak atau bukan? Ya, Bapak itu kudus tidak? Loh, saya tidak tanya Bapak Kudus, saya tanya Roh Saya Kudus itu tanya, Bapak Bapak atau itu bukan? kudus tidak? Roh Kudus itu apakah dia pribadi Bapak itu atau kudus pribadi tidak? Roh Kudus. Saya tanya, Roh Kudus itu pribadi siapa? Yalah, Kak Cem-Cem aja, Kak Cem-Cem. Silakan Kak Cem-Cem, hajar lagi dia Kak Cem-Cem. Cem. Roh Kudus Dia itu nggak bisa Bapak bedain atau Roh kamu Kudusnya? dari tadi Rohnya. nggak bisa bedain mana Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh apa? Nggak bisa satu persatu. Memang karena Roh kebenaran, Roh Kudus itu Roh Tuhan itu sendiri untuk Iya, saya membedakan tanya. roh jahat. Kocak. Roh Oke, itu saya tanya Bapak Cim. Saya tanya, Cim. Cim dengar, Cim. Roh Kudus Kau itu dari tadi Bapak. aku dengar kamu nggak jelas Roh Kudus gitu itu kok. pribadi Bapak atau bukan, Cim. Roh itu tidak bisa dikatakan pribadi. Ketika dia bisa dikatakan pribadi di dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana pribadi Tuhan Yesus. Roh ya roh itu tidak bisa dikatakan pribadi. Roh itu juga tidak memiliki gender seperti itu. Karena roh itu kayak suatu, contohnya sumber kebenaran itu tidak bisa dikatakan memiliki gender, contoh itu. Boleh paham nggak? Nggak paham dia. Dia itu kalau tentang roh kita bawa tentang roh, dia macet itu Tritunggal. Roh itu Bapak bukan. Roh itu Iya, yang sumber padahal- kebenaran. Dia Padahal di dalam Alkitab itu kan banyak ya. Tentang Oke, roh sekarang Yesus, saya tanya roh ini. Kristus, roh Berarti anak, roh itu roh bukan Bapa, Bapa roh ya? Kudus, Oke, roh Kudus roh itu kebenaran, bukan roh Bapa, penolong. Ya, berarti bukan Bapak toh? Bukan? Bapak itu adalah sumber roh. Sekarang saya tanya, bisakah Bapak diam di dalam tubuhmu? Bisa. bisa lah Bisa. kita ini Loh, kita Bapak memiliki diam. kebenaran itu Bisa, dari sumber bagaimana kamu bisa kebenaran. memiliki Bapak? Kita Nah, ini gini. Gini, Ya. mana Jadi dalil? gini. Mana dalil Oke. bahwa Bapak ada Bapak di tubuh dalam kamu? kita. Matius 10 ayat 20, di situ kan roh Bapak kalau ada dalam kita bisa berkata-kata. Artinya, tapi kita bukan Bapa. Bedanya Tuhan Oke. Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita dari sperma yang hina. Kamu mati kalau Itu Bapak ada yang di dalam beda. kamu mati, Tasya. Tasya, Bapak ada di dalam kamu tewas. Dari mana kamu bilang Bapak yang besar itu ada di dalam kamu punya tubuh yang kecuping halus ini? Suruh jelasin Bapak itu apa sih? Dia dengar, kayaknya saya nggak tanya. paham Bapak itu dipikir itu dengar. atau Saya dia kasih, baca. seperti bapaknya. Bapak di dalam Alkitab itu tidak sama seperti punya bapakmu, bukan seperti bapakmu kan bapakmu. Iya, Bapak itu Saya kasih roh. kamu dalil ya, kasih dalil. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, benarkah, Salomo berkata, benarkah Allah hendak berdiam di atas bumi? Karena dia kan membangun bait suci. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Bagaimana mungkin langit saja tidak bisa bisa menampung dia? Kamu punya tubuh yang tak ada gunanya, yang berdosa, yang suka Iya. berselingkuh, suka tidur dengan laki-laki di situ. Bapak mau tinggal, mampus kamu. Aku bilang loh. Makanya Iya. tadi kamu sudah berkata yang berarti- diam di dalam kamu itu adalah rohnya, bukan pribadi bapaknya. Kamu mati. Kamu Beda, tidak berdosa Bang. kok. Itu bukan pribadi. Kira kocak. Mana Kamu itu bisa nggak ngerti ya. Saya tanya. sis, ini dia bawel kayak tante-tante dia. Bukan, Iya. kamu tidak paham Diam ini. dulu, Kamu diam bawel dulu. Kak sekali. Cem mau ngomong. Diam Kamu dulu, Kak. pikir
Bapak yang kamu maksud pribadi berarti ini pemahaman kamu Bapak pribadi, pantas lo bilang nggak cukup kalau di dalam kita itu Bapak yang di dalam Alkitab itu bukan seperti bapakmu ntar kikuk-kikuk sama makmu baru ada kamu, beda coy. Beda, nggak seperti itu. Bapak yang dimaksud itu sumber kebenaran. Sumber kebenaran itu tidak bisa dikatakan pribadi. Sumber kebenaran itu juga sama seperti tidak bisa dikatakan memiliki gender. Terus kenapa Tuhan Yesus itu punya gender kok bisa dikatakan pribadi? Karena dia datang ingat dia datang sama seperti manusia. Nah, di mana ya sehingga kita melihat ada pribadi. Kalau secara roh, makanya Tuhan datang itu kalau secara roh ya kita memang binasa. Kenapa? Karena roh Tuhan itu suci, sedangkan kita ini manusia berdosa. Jadi kalau Tuhan datang ke dunia menggunakan sarana roh, sarana yang suci ini bersentuhan langsung dengan kita yang berdosa, kita manusia yang binasa. Terus artinya nggak ada manfaatnya Tuhan menolong kita tapi kita binasa kan. Nah oleh karena itu Tuhan datang ya punya rancangan yang baik buat manusia, yaitu dengan cara berinkarnasi ya, datang menjadi sama seperti manusia, atau roh itu yang datang sama seperti manusia. Karena maka kalau Tuhan menggunakan sarana roh, kita yang akan binasa. Begitu bro, itulah hebatnya rencana rancangan Tuhan buat kita umat manusia. Boleh paham ya? Jadi bukan pribadi Bapak ya, Yotevave itu yang turun kan? Tidak, roh itu tidak bisa dikatakan pribadi. Oke, kalau roh tidak bisa Selamat dikatakan siang, pribadi. Kak Oke, Tasya, Kak Cem-Cem. Iya. Pak Mesak, siapa yang mengatakan Bapak itu pribadi? Pak Mesak, siapa yang mengatakan Bapak pribadi? Enggak, siapa yang mengatakan Bapak itu pribadi? Mengajarkan kebenaran, apakah dia bukan pribadi, Cem-Cem? Contohnya sumber kebenaran itu hidup di dalam kita. Itu karena Bapak yang datang kepada itu bukan pribadi Bapak, bukan, tapi kebenaran. Dia bisa berbicara Kak. Yang namanya Tuhan, dia ada pribadi. Oke. Bisakah Roh Kudus berbicara kepada kamu? Roh Kudus yang melalui firman-Nya, contoh melalui firman-Nya, firman Tuhan itu dari Sang Firman. Jadi Sang Firman berfirman. Bukan Firman berfirman. Nah, kalau kita yakin dan percaya, Roh Kudus itu akan menyertai kita. Seperti itu. Oke. Jadi Roh Kudus ya, bukan pribadi Bapak ya, bukan ya? Pribadi Bapak itu Yesus Kristus. Yang disebut pribadi Bapak itu ya Yesus Kristus. Gimana sih? Pak Mesak, kamu muter-muter tadi pribadi Bapak. Tapi kenapa kenapa waktu Yesus mengajar tuh menyuruh gini, Bapak kami itu yang di sorga bukan di bumi. Iya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Bapak Yesus ada di surga. Iya, it's okay. Gini, ketika Tuhan itu kan maha kuasa, ketika Tuhan dibilang Bapa di surga, Bapa itu kuasanya, kayak suatu kekuasaannya, kemuliaannya. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menjadi suri teladan, menjadi contoh. Nah, kita ini diajarkan untuk berdoa kepada Bapa, kepada sumber kekuasaannya dia. Jadi terbalik ya. Terbalik. Jadi Yesus punya tahta di bumi, kuasanya yang dia kirim ke surga. Tuhan Yesus itu kuasanya di bumi dan di surga. Kocak. Masa kayak gitu? Tadi saya tanya begini, tadi dia berkata, Bapak kami yang di surga dia ngajar. Iya, Tuhan Bapak Yesus. Kasih orang ini Matius 28 ayat 18. Ya, Tuhan Yesus Kristus diberikan kuasa di bumi dan di surga. Pak Mesak ini Bapak yang di surga ini siapa? Lanjut. Ya, Bapak yang di surga ini siapa? Tuhan Yesus Bapak Kristus. itu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus ada dua Kristus. Yesus ya. Yesus di surga dan Yesus di bumi. Ada dua Yesus. Kita menyembah yang mana? Kok Yang menyembah mana yang dulu mana? sebentar, ada dua Yesus ini di surga dan di bumi. Kalian menyembah yang mana? Mana yang sumber? Saya tanya. Mana Tuhan sumber? Yesus. Diem dulu. Ya gini, Tuhan Yesus itu Bapa itu sendiri, sumber kemuliaan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia itu mengajarkan kita. Contohnya Tuhan datang nih, ini seumpama di hadapan aku mengajarkan berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu Tuhan seumpama dia itu mengajarkan kita semua. Nah,
kepada Bapa yang di sorga itu mengacu kepada kuasa Tuhan Yesus, kemuliaan. Jadi kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran kan, atau yang disebut roh itu Bapa. Bapa itu kenapa kita menyebut Bapa, karena di sumber kemuliaanku. Contoh, aku dan Bapa satu, aku dan sumber kemuliaanku satu, aku dan sumber kehidupanku satu. Seperti itu. Enggak, Tuhan Yesus enggak mengatakan aku dan sumber kemuliaanku sama, enggak. Tapi aku dan sumber itu sama seperti aku dan rohku satu, aku dan kuasaku itu satu. Wah, Tuhan Yesus mengajarkan, walaupun mengajarkan Bapa di sorga, Bapa itu kan kuasanya, tapi satu di dalam Tuhan Yesus. Makanya tidak ada dosa kan Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya tanya. Itu mengacu kepada kuasanya, Saya tanya. sumber kemuliaannya, bukan ada oknum Tuhan Yesus turun ke Kalau dunia, begitu, ada Bapak, diam dulu, Yesus- ada Bapak di sorga. Nggak seperti itu, nggak seperti itu. Kuasa itu mengacu pada kuasanya di sorga. Oke, Kan Tuhan jadi Yesus Yesus itu kan Bapa, berkuasa Yesus yang Bapa di bumi. Nah, Oke, Yesus Bapa di bumi sumber. Benar, Lalu Bang, yang Bang di Mesa, sorga Bang itu Mesa, bayangan. Bang Mesa, bentar, Di Bang sorga Mesa. bayangan. Bentar. Yohanes 14 ayat 10. Di situ Ya, pakai Tuhan ayat. Yesus sendiri berkata, Bapa yang diam di dalam aku dengan Bapa yang di dalam surga apa bedanya? Silakan kau jawab. Apa bedanya? Ya saya jawab. Nah, Bapa. Bapa di sorga adalah sang sumber. Allah itu adalah sumber. Yesus itu adalah sang firman. di mana? Itu kan Bapa juga. Yesus sendiri berkata, Bapa Loh, di dalam loh, aku di mana sih? Di dengan mana dia Bapa di berkata dalam dia surga Bapa? apa bedanya? Di mana Yesus berkata bahwa aku Bapa? Di mana coba? Loh, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 14 ayat 7. Itu ada semua di situ. Matius 9:22 kata Sia, Matius 9:22. Ya. Matius 9:22. Tuhan Yesus Kristus berpaling dan Iya. saya lupa nih. Berpaling dan memandang pada wanita tersebut yang pendarahan 12 tahun ya. Teguh serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku." Itu artinya apa Pak Mesak? Hai anakku, Apa itu? teguhkanlah hatimu, hai anakku. Apa itu artinya? Iya. Wahyu Iya, 21 dia ayat 7, memanggil kita adalah barang siapa yang anak-anaknya. menang akan memperoleh segalanya. Tuhan Yesus Iya, Kristus akan menjadi Tuhan kita, dia adalah kita firman akan itu. menjadi Dia memanggil anak-anak kita Tuhan anak. Yesus Kristus. Nah, makanya kenapa Yesus Kamu bisa mengaku paham nggak kepada arti para- ayatnya? Oke, kenapa Yesus mengaku kepada para murid dia adalah Mesias itu? Mesias itu anak Allah loh. Baca. Sekarang saya tanya Pak Mesak, Tuhan Yesus Kristus itu Allah atau bukan? Bagi Pak Mesak, Anda Allah atau bertanya bukan? dulu, ketika Yesus mengatakan bahwa dia Mesias, Kamu dari tadi yang nanya akan mulu. datang Eh, itu, kamu dari tadi Anda nanya mulu, mengatakan Pak. dia Bapa. Dari tadi kamu Berarti nanya dia mulu. mengaku dirinya anak Allah. Mesias. Anak Allah itu kiasan, itu kata kiasan bagi saya ya. Tuhan Yesus Oh, Kristus itu kiasan itulah bagi kamu, Elohim tapi itu tidak sendiri. Ya. bagi para rasul ini kan. Loh, Bukan berarti Bapak punya anak. Di mana sih imanmu Pak Mesak? botol amat sih Loh, ini kalau, orang. kalau begitu, dengar. Kalau begitu di mana Yesus mengatakan bahwa dia Bapa? Karena di dalam sebentar, di dalam Matius 23 dengar. Satu, kalau kamu tidak mengakui Yesus 23 dia berkata begini. Dengar. Dalam dosamu. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Loh, kenapa kamu Pak panggil Mesak, dia Bapa? Pak Mesak, Sementara di dalam Matius Matius 23 ayat 9 dia ya, berkata gini. teguhkanlah hatimu, hai Janganlah anakku. kamu menyebut Wahyu siapapun 21 Bapa ayat di bumi. 7 Loh, ini juga cem-cem sama. ini melawan Itu artinya Yesus. apa? Ya, dengar, Yesus mengatakan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Dia menunjukkan, dia itu menunjukkan kepada Oke, orang lain, Pak Mesak, bukan kepada nama dirinya Bapak siapa? sendiri. Namanya Bapak siapa? Namanya Bapak dan imannya Pak Mesak siapa? Nama Yosef Bapak Abe. Dia siapa? nggak tahu, dia nggak tahu nama Yosef Abe. Nama bapaknya. Bapak Pak Mesak siapa? Dia nggak Siapa tahu nama nama Bapak itu? bapaknya. Yosef Abe. Hah? Yosef Berarti Abe. Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Tuhan Yahweh. Beda apa Beda. sama? Dia firman. Oh inilah kamu iman buta bro. Kamu tuh iman buta. Gak paham apa-apa. Tapi Dia sok firman ada paham. bukan saya tanya. Oke. Kalau begitu saya kasih kamu di Yohanes 1 Yohanes 1. Ketika Yohanes menulis saya kasih. Ini dia yang buta, mereka ini jiwa kan kita Tritunggal, aneh-aneh. Saya buka di 1 Yohanes 1, kamu. Mantap Mesak, lanjutkan Wow. Mesak. Kebenaran dilantangkan terus Mesak. Pak Mesak. 1 Yohanes Saya 1 ngomong ya. nggak nih? Betul. Nah, Apa saya yang jelasin telah ke kamu sejak nih, Semula, ya. dengar. Saya orang bodoh, Apa tapi saya yang bisa telah jelasin nih. Sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami Yusuf, kalau udah ngaku bodoh, saksikan, udah dan diem yang aja, telah Yusuf. kami raba ini. Kami raba. Aduh, Dengan akhirnya tangan hitung-hitung kami tentang ngaku, diam firman aja, itu, nggak punya firman kamu hidup, apa-apa, itulah bro. yang kami beritakan. Sekarang saya bertanya,
Diam dulu Bang Mesa. Dari tadi kau congor-congor aja kau. Congor bagaimana? Saya kasih ayat. Enggak, si Yusuf udah ngaku bodoh, udah diam aja. Satu-satu dulu, Udah satu-satu diam dulu. aja. Minta moderator dulu, Saya Tasya. tanya, Satu-satu kamu dulu. naik kamu diam, Billy. Kamu tidak ada guna. Satu-satu dulu. Saya tanya begini, Jadi yang kamu- ketika Yohanes Sabar 1 dulu. Bili Yohanes mah udah 1 nggak ada ayat apa-apanya. 1. Udah diam aja Oke. dulu, Bili mah Sabar udah dulu. pusing dia Ya. otaknya. Oke. Tadi kamu 1 mengatakan Yohanes 1. begini. Diam Dengar, dulu. 1 Yohanes 1 dikatakan begini. Dan firman hidup itu yang telah yang kami beritakan. Firman hidup itu siapa? Cem. Firman hidup itu siapa? Firman hidup itu ya Bapak itu, yang bisa berkata-kata ya Bapak itu. Loh, di sini firman hidup ini siapa? Yang ditulis. Dibilang Ya, Bapak. firman hidup itu ya namanya Yesus yang datang dalam daging. Tetapi yang di dalamnya, di dalam tubuh itu siapa? Bapak. Nah, udah. Jadi makanya Yesus sendiri berkata, Mesak, Bapak dan Mesak dia udah ngaku. aku dan Bapak adalah Si Firman itu satu. udah Yesus itu. Dengar Ngaku dulu. dia. Tuhan Yesus itu banyak kata-katanya, banyak gelar-gelarnya. Ya Yesus selesai kan? Nah, Bukan Tuhan selesai, Yesus udah adalah selesai. Bapak. Karena selesai, gini, udah selesai. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, diam. Tuhan Yesus sendiri berkata gini, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah Bapa yang berdiam di dalam aku itu yang berkata-kata. Artinya itu Bapa itulah yang sang firman itu. Bapak yang berdiam di mana? Tas ya? Di Bapak dalam yang tubuh berdiam di Yesus. Di dalam mana? tubuh Nah, berarti Yesus. ada berapa pribadi? Kalau di Ya, dalam satu. di dalam diri Ya satu dong. udah kacau. Aduh, Huknoy. Kacau. Bapak itu gelar bukan pribadi. Kamu aja nganggap Bapak itu gelar lu sama si Mesak ini. Aduh, Bapak itu gelar, sebutan, bukan pribadi, bro. Iya. Aduh, Paham. kamu itu loh. Paham. Saya Hah? tahu. Lu paham Saya tahu ngapain kamu Bapak itu tanya? Bapak sebutan. dalam diri kamu kok kamu tanya? Udah, kamu Pertanyaan tadi kan udah bodoh bilang itu, bro. bodoh. Kamu kan udah bilang bodoh, ya sudah diam aja kau. Iya, saya bodoh, Aku tapi nggak kamu ngerti. lebih bodoh, bro. Serius. Saya ini bodoh, tapi kamu lebih bodoh. Pak Mesak, saya mau memang tanya lu udah sama bodoh, Anda, lu Pak diam Mesak. aja makanya. Sebentar, Pak Mesak. Pak Mesak, Yesaya 43 ayat 11 itu akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku, ya. Itu perjanjian lama. Lukas 2 ayat 11 telah lahir Dulu, Kristus jangan Tuhan dulu di kota pra-pra Daud. ayat dulu. Satu-satu dulu yang kita bahas. Sebentar, tentang Bang Billy. Yohanes Enggak, juru 1. selamat Pak Mesaknya yang mana sih? Kan dia mengatakan berbeda nih. Juru selamat Pak Mesak yang mana? Begini. Kan tadi bahas 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, coba dibesarkan dulu, Tasya. Oke, Gue turun dulu, saya gue buka enak kalau ngeliat Billy ngejelasin, gue turun dulu, gue enak Jangan banget Billy kabur, jelasin. jangan kabur, bro. Jangan Takut kabur ditanya. dulu, jangan Takut kabur. ditanya, Tung, takut ditanya. Udah tahu, gue penjelasannya Jangan kabur, Billy bro. itu udah tahu. Gue udah tahu penjelasan Billy arahnya kemana, gue udah tahu. Gue udah ngerti, udah Oke. berapa kali gue diskusi Jangan sama dia. kabur dulu, jangan kabur. Dia ini udah, Oh, sudah gue udah ngerti. nggak Gitu, usah ngapain? layani orang begitu. Ntar Mereka itu cuma ujung-ujungnya diturunin. mereka itu begini, bro. Ujung-ujungnya nanti diturunin Dia sama si itu- Bidat ini satu. Sabar-sabar. Ya Ujung-ujungnya jangan diturunin kabur ya. dulu, makanya diam dulu. Jadi dia itu- Tertib. Kalau mau turun aja, orang lagi bicara, saya bicara. Turun aja lah. Memang bidat, dia kemarin dia bela ateis. Itu orang-orang Tritunggal itu dasar ini sudah rusak. Kayaknya mereka cuma menghujat, menghina, gak ada didikan dan gak ada pengetahuan. Oke, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1 ya teman-teman. Apa sangkut pautnya Tuhan Yesus dengan Yohanes 1 ayat 1 ini? Apa sangkut pautnya? Kan Tuhan Yesus itu kan hologos. Nah, sedangkan di sini kan dia tolegeu, beda. Apa sangkut pautnya dengan Tuhan Yesus? 1 Yohanes 1 ayat 1, coba. Mau dicocok logika dengan kata firman, ada firman itu dengan Tuhan Yesus sangkut pautnya apa di sini? Beda atau sama? Tuhan Yesus kan hologos, bukan tolegio. Jadi jangan kalian lihat oh ada kata firman berarti itu sama. Kan dungu itu namanya. Coba apa sangkut pautnya 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi jangan cuma banyak mulut lah, tapi yang penting hanya mencocologi, bangga, hal yang bodoh. Sudah tua, bangga dengan hal yang bodoh, hal yang konyol. Pak Mesak jawab, Pak Mesak. Bang Billy tanya. Mengedukasi, Mesak. Bang Mesak udah macet ya. Bang Mesak gimana? Cuma modal sponsor. Kenapa? Apa? Itu jawab itu, udah jelasin loh. Pura-pura lagi. Apa? Soal apa? Di mana?
Tuh kan pura-pura dia Bang Willy, nggak didengarin. Nah, saya baru dari belakang, saya lagi mencuci. Itu loh. Alasan aja, kalau dijelasin firman Tuhan selalu begitu. Oh, apa? Dari Pak Mesak. kenapa di situ? Oke, Kenapa? begini Pak Besak ya. Apa sangkut pautnya kata firman di situ dengan Tuhan Yesus? Yang Yohanes 1, pertama Yohanes 1 ayat 1 itu menulis bahwa firman yang hidup yang kami raba itu kami raba itu firman hidup yang disebut yang kami beritakan yaitu Yesus. Kan begitu? Oke. Jadi begini ya. Jadi firman Yesus itu perkataan itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus juga disebut hologos. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu bukanlah firman itu yang disebutkan di sini. Paham kamu? Di mana? Di mana itu? Kamu bawa di mana? Satu di sini kamu Di sudah sini itu di baca mana? Tolegio. Yohanes 1 Di sini tuh di mana? Di situ di mana? Di mana? Kita lagi bahas 1 Yohanes 1 bro. Di situ kata firman di situ bukan merujuk kepada Tuhan Yesus, tapi perkataan yang tentang perkataan tentang Dia. Bukan perkataan itu adalah Dia itu sendiri. Firman yang hidup itu siapa? Saya tanya. Firman yang hidup itu siapa? Ya, perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Perkataan Tuhan ya itu menjadikan Ya, kehidupan memang. bagi kita, tetapi perkataan Loh, diam dulu. Pak ya. Jaringannya anak dulu, Bang Pak. Willy jelek. Itu jaringan Mana nih? itu jelek itu di bawah Iya, standar. jaringannya kurang jelek. Jadi begini ya. Jadi kalau menurut kalian, oh Tuhan Yesus itu firman. Nggak ada. Di sini tidak, firman di sini tidak merujuk kepada diri Tuhan Yesus, tapi perkataan tentang Tuhan Yesus beda. Bukan perkataan itu adalah Tuhan Yesus, tapi perkataan tentang itu merujuk kepada Tuhan Yesus, beda. Jadi di sini tentang perkataan yang merujuk tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Tolegio, bukan Tuhan Yesus, ini adalah firman ini. Beda, belajar kamu itu. Ini 1 Yohanes 1 ayat 1. Aduh banyak ya, yang saya buka ini 1 Yohanes 1 ayat 1. Belajarlah kalian. Oke. Jadi jangan asbun. Firman hidup di situ pakai kata apa? Firman hidup itu di situ pakai kata apa? Kamu ini memang kampret, sudah dilihat, yang penting ngomong. Sudah dia lihat, pakai kata apa? Sudah lihat di situ, masih bertanya. Saya benci sekali loh orang-orang yang asbun begini, yang penting membantah. Teriak-teriak. Sudah tua, cuma 2 kalau nggak berkat Tuhan, kutuk Tuhan. Kau terima yang mana kau bermain firman Tuhan? Mainin firman ya, Tuhan Bang cuma 2 yang kau terima, berkat atau kutuk. Sudah malu dia Bang Bil. Sudah malu dia. Turun dia. Saya di ke bawah, dia tanya lagi, mana kalau di Yohanes 1 apa perkataannya? Sudah dibulatkan. Nah ini yang penting ngomong. Gak ada malu-malunya sih Bapak yang satu ini. Pak, cobalah Pak, tahu diri lah. Udah tua, masih bilang kalah berani. Gak ada perasaan memang orang tua ini. Pak, kamu masih ada empedu nggak Mesak? Kalau masih ada empedu itu pakai otak dulu. Kau saja manusia tidak jelas loh. Rumah tanggamu hancur, kamu kesindak. Pak, tahu malu Pak. Jangan bawa Kalau bicara pribadi, itu, Pak Mesak. bertanggung jawab. Kau itu gak. Tanggamu saja kacau balau, kamu pergi kasih tinggal rumah tangga. Apa kamu mau berkata apa di dalam kembali? Kau datang di rumah saya, kau datang di rumah saya, kau tahu bagaimana. Kalau enggak, hati-hati kau. Pencemaran nama baik. Pribadimu Ya. saja kau kacir. Apa nih orang ini keserupan? Kamu datang sesuka hati, kamu berkata ini dan itu. Saya tidak seperti kau.
malah menyerang pribadi. Yuk, Kenapa kau framing orang di sini? Maka dia kenapa semprot saya? Kenapa dia berbicara pribadi saya? Saya tidak ada sangkut paut dengan dia. Kamu apa? Kamu Saya kelenangan cuma loh. bilang, Pak, tahu malu kau sudah tua, Pak. Saya nggak bicara tentang keadaan rumah tangga kau. Ya anakmu saja lontek, saya nggak paham ya. Jual pepek kiri kanan aja kok. Siapa Jangan nggak gitu. tahu? Nah, memang anaknya lontek kok bapak itu. Bang Bil, Bang Bil, Bang Billy, Bang Bil. Ya, Ini kan sebagai pengikut, kita adalah gambaran berdasarkan apa yang kita percayai. Saya nggak mau menyentuh siapapun, nggak mau. Tapi tolonglah ke depannya debat dengan baik gitu. Kalau udah nggak terkondisikan, kita yang harus masing-masing mengendalikan diri sendiri. Kan bukannya buah kasih salah satunya pengendalian diri ya. jadi begini Lilian. Lilian, kamu Protestan atau Katolik? Saya Kristen Protestan. Jadi kamu berkomandang kepada bilang sama pendeta itu, jangan cuma buka komal menebarkan kebencian. Oh, Pak Billy, Pendeta-pendeta saya di minta sini. maaf, saya nggak mau sedikit pun bilang apapun, Pak Billy. Saya tidak membela siapapun. Sungguh saya tidak membela siapapun. Yang saya Oke, sabar Bu Lilian, saya belum selesai, jangan dulu dipotong. Saya paling gak suka kalau saya bicara lagi dipotong. Yang saya bilang, semua aja bilang sama pendeta-pendeta, jangan sok munafis, jangan sok pintar di sini. Semua terjadi ini karena ajaran pendeta-pendeta yang menabur kebencian dan dusta. Jadi kalau mau bilang Komal Kristen ini udah hancur. Gak ada pendeta yang jujur di Komal ini, pendeta Tritunggal. Semua menebar kebencian kok. Semua menebar fitnah. Pendeta yang mana yang benar di TikTok ini? Gak ada. Apologet semua hanya mencari uang di TikTok ini. Gak ada yang benar. Kamu pernah dengar? Saya kayak CP bikin mabuk perempuan, main di hotel. Kamu pernah lihat Joseph dengan Bapak, Agatha yang dipuja-puja kalau memang main di seperti hotel? itu, bukannya kita ini negara hukum gini, Pak. Ketika saya Jalani sebenarnya aja, ya, karena nggak usah semua orang kita udah menghakimi punya di sini. karakternya sendiri dan kepercayaannya sendiri ya. Tapi gini, ketika sedang berbicara debat tentang agama, ya kan. Sebenarnya kalian saya tahu kalian semua pasti menyadari tentang hal itu. Tapi kalau Bapak sudah bilang hal-hal seperti itu, kamu tahu nggak si A begini, kamu tahu nggak si B begitu. Kau turun aja, Kalian kau gak Bapak- berguna juga kau. Kau menasihatin kami buat apa, Lilian? Kau kami yang dihujat kok lebih dulu, kamu nasihatin kami buat apa? Urus aja gerejamu itu. Coba pakai otak juga kau kalau bicara. Seakan-akan kami yang bikin masalah di TikTok. Banyak kok yang menghujat kami. Intinya gini, kita nggak usah membalas. Tritunggal itu yang memulai Kak Lilian. Jadi ada orang yang mungkin masih tidak bisa mengendalikan diri. Jadi seperti itu. Jadi kalau Kak Lilian lihat komal-komal Tritunggal itu lebih parah loh mereka. Mereka yang menghujat, menghina, bahkan mencaci maki. Kau juga perlu tahu ada pendeta-pendeta itu dilaporin, dipecat. Kau pikir pendeta-pendeta Tritunggal itu nggak kejam? Dilaporin. Pokoknya dalam mulut itu. Iya, mulut. Kan nggak Kamu aja semua. coba kau ganti akun kamu. Kau buka kamera lalu kau bicara. Nggak jelas juga kok akun ini. Besar mulut juga dia. Sabarlah. Kan nggak semua Kak Lilian. Kalau saya itu kan orang yang sangat super sabar. Kalau Kak Cem-Cem, nah sabar juga Kak Cem-Cem. Iya kan? Tuh.
Kak Cem Bagaimana sabar. Cem? Iya, lebih sabar Kak Cem ini daripada saya. Dia bisa berkata-kata 2 jam tanpa berhenti. Ya kan? Dia lebih sabar. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Kata tidak seorang diri artinya lebih dari satu sudah di situ. Artinya pribadinya memang udah jadi beda. Ya, pribadi yang terpisah. Makanya penglihatan Daniel, Stefanus dan Yohanes ada 2 sosok. Nah, ini bisa kita buktikan waktu Tuhan Yesus berdoa contohnya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jelas ada 2 kehendak. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus waktu mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul, ya. Allah Bapa yang tadinya bersama dia, ya, yang menyertai dia di Yohanes 16:32, di atas kayu salib itu meninggalkan dia. Karena waktu itu dia sedang menanggung dosa kita, sehingga dia lebih rendah daripada malaikat. Ya, jadi gini Pak Bes, pemahamanmu ya yang saya berarti ini kan saya udah nangkep nih ya, maksud kamu yang lingkaran kamu tadi. Dia ini ada yang tetap di dalam dan dia ada yang sudah keluar. Makanya saat Musa ini mendengar suara Bapa, oke, ini suara dia kan, Musa dengar ini punya dia. Jadi sebenarnya Musa ini sedang mendengar kepada dia atau kepada ini. Nah, pemahamannya kalau dari Pak BS, Musa ini sebenarnya mendengar ini Bapa. Tapi yang didengar oleh Musa adalah firman ini. Karena Bapa selalu menggunakan firman-Nya baik untuk berfirman, menciptakan dan segala-galanya. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3, tanpa dia ini, firman ini, tidak ada yang jadi. Oke, Bapa adalah sang sumbernya, sang mencipta. Dia juga pencipta. Nah, sekarang ini masalah datang dan keluar. Nah, ini lingkaran-lingkaran ini saya udah pernah bahas di room sebelah. Jadi Pak, lingkaran inilah yang membatasi pemahamannya. Ini pemahaman saya Pak ya. Ini pemahaman saya nih. Nih. Ini bumi, ini semesta alam. Ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke? Ini pemahaman saya. Ini semesta alam nih. Kan Bapa ini, Allah ini kan penguasa semesta alam kan, langit dan bumi. Saat Bapa menggunakan firman-Nya, baik untuk menciptakan semesta alam, baik untuk menciptakan dia datang ke bumi, oke? Dia kan tidak terhampiri ini. Ini nggak ada batasannya Pak. Datang dan keluar itu, ya kan? Bukan berarti seperti apa ya ngomongnya, kayak seperti saya sedang berkata-kata nih, keluar dari perkataan saya, ya kan, dari mulut saya perkataan saya, tapi perkataan saya tetap bersama-sama saya, gitu. Makanya saat Bapa mengutus firman-Nya, ini tuh tidak ada lingkaran yang seperti tadi dalam pemahaman saya, gitu. Karena Allah ini roh, dia tidak gimana yang ngomongnya ya, dia itu roh, tidak dapat dilihat. Bukan seperti satu badan, ini satu badan orang nih, gini. Okay. Satu badan orang ini enggak. Oke, sekarang meskipun dia roh. Nah, makanya jadi nggak apa-apa. Nah, jadi saat Bapa mengutus firman-Nya, menggunakan firman-Nya, ya kan? Ya seperti ini saja. Gitu. Tidak ada di dalam lingkaran, dia harus keluar jadi 2. Makanya firman ini dikatakan anak tunggal. Dia cuman 1. Berarti dia ada kalau Pak BS, dia ada pada diri Allah kan, tak terpisahkan. Nah, dia bersama, gini. Dia tuh selalu bersama-sama dengan Allah. Ini satu kebersamaan ini di dalam lingkup yang tidak terhingga. Kalau Pak BS, dia bersama-sama di dalam satu lingkaran. Nih Pak BS kan yang ini tadi. Nih Pak BS.
Jadi seolah-olah ada kata diri di dalam diri, ya kan? Menjadi lingkaran ini. Firman ini di dalam diri Bapa. Padahal kan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dia satu bersama-sama, tapi nggak ada gambarannya, nggak ada lingkaran, nggak ada ini. Ini kan manusia. Ini pemikiran manusia nih. Makanya dalam pemikiran saya, ini nggak ada batasnya dia. Pokoknya dia selalu bersama-sama di dalam lingkup semesta yang tidak terhingga ini. Ini nggak ada batasan nih. Ini semesta alam, ini bumi. Batu ini katakanlah planet-planet yang lain lah ya. Ini planet-planet yang lain. Saya mau nanya Julian, ada berapa kehendak? Satu dong, kehendak Bapa. Satu kehendak, oke. Iya. Dia tak terpisahkan. Ya tidak, ini gimana? Oke, gimana kamu pisahin dia? Ya. Sekarang bagaimana cara kamu memisahkan dia? Saya bertanya, kita lagi nguji nih. Dia tak terpisahkan, dia sendirian. Loh, ini kan selalu bersama-sama. Ya, dia sendirian. Satu Yang pribadi. mana? Dia satu pribadi. Bapak ini Bapak Firman dalam Roh perjanjian Kudus, lama. Bapak dan Firman satu pribadi. Oke. Allah yang disebut Bapa ini yang memiliki Firman dan Roh Kudus yang dikenal oleh ini jadi Musa nih. Ini Musa. Oke, dan lain-lain. Ya, Musa dan lain-lain. Musa hanya kenal dia. Ini yang dipanggil Musa dan lain-lain Yod-Heh-Vaveh Elohim. Sedangkan Elohim atau Yod-Heh-Vaveh saat dia berkata-kata, dia kan pakai ini. Dan saat firman ini datang ke bumi, dia dinamakan Yesus, dinyatakan oleh Yesus. Yesus berkata kepada Bapa ini, dan kemudian Yesus berkata bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Ya kan? Kamu harus percaya kepada Musa. Karena Musa ketemu dia. Makanya dari saat dalam perjanjian baru kita kenal, oh ternyata ini firman adalah pribadi Yesus, pribadi firman, Bapa, pribadi Bapa, dan Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Karena Roh Kudus juga ingat, Roh Kudus juga kan diutus oleh Yesus melalui Bapa. Gitu. Dan dia yang akan mengajarkan kita. Tetapi segala apa yang dikatakan dia tidak berkata sendiri. Semua adalah perkataan Bapa. Sama seperti Yesus berkata, aku tidak berkata-kata sendiri kan, tapi melalui Bapa. Gitu. Nah, jadi buat unity kalau ada 2 pribadi di situ, 3 pribadi malah. Loh iya dong, 3 pribadi kan, Ya, 3 pribadi Tritunggal bicara 3 pribadi. Berarti ada 3 kehendak yang tunduk pada satu kehendak gitu. Sekarang gini, ini semua ini 3 ini dalam satu kehendak satu hakikat. Kalau Pak BS, Bapak memiliki kehendaknya sendiri. Bapak, ya kan? Bapak ini punya kehendaknya. Enggak, Bapak itu satu lingkaran utuh Allah Bapak itu, Allah Bapak. Enggak, makanya sekarang gini nih, Allah Bapak ini kan dia punya kehendak sendiri, betul? Saat dimana dia si Logos keluar, ini sebentar, Pak Bes, di poin mana, di titik mana Logos ini punya kehendak sendiri? Saat di titik ini atau di titik ini dia punya kehendak sendiri? Di titik bawah. Di titik bawah ya, dia punya kehendak, ya kan? Berarti saat di sini satu kehendak, betul? Betul. Ya, pelan-pelan ya. Di sini satu kehendak kan? Bedanya saya dengan Anda, saya tidak ada lingkarannya, Anda ada lingkaran. Oke? Ya, kita ada satu poin nih di sini nih. Ya, jadi Bapak kan tadi tanya, oh di sini ada berapa kehendak, dan ini sudah terjawab. Ini perbedaannya. Nah, saat ini dia keluar, dia punya kehendak sendiri. Oke? Dan dia di sini tetap ada, dan dia di sini tetap ada. Dia di sini yang di dalam tetap bersama Bapa, dia di sini yang di luar sendiri dia. Jadi Logos ini ada 2.
Sedangkan di dalam Yohanes menuliskan anak tunggal Allah. Mana yang tunggalnya? Yang tunggal ini dia atau dia? Tunggalnya yang di bawah lah. Tunggalnya yang di bawah. Jadi yang ini Yang atas tuh Allah Bapa ya, seperti manusia gini loh ya, gini. enggak, tunggu dulu. Tapi kan Pak Bes tadi udah bilang, Kamu salah logos paham lagi nih. Kamu belum memahami Enggak. lagi nih, Julian. Loh, enggak, gimana? Ini dari kita udah lewatin loh. Firman ini, logos yang di sini kan kamu udah bilang ini juga dia yang ini dia. Iya, bisa nggak seperti itu bagi Berarti Allah? Bagi Allah bisa nggak seperti itu? nih kalau gini Pak Bes nih, saya kasih rumus paling bagus nih. Kalau Tuhan Maha Kuasa bisa segala-galanya, maka pemahaman ini begini. Pemahaman ini pun ini begini. Karena apa? Kalau Pak Bes sudah bilang pokoknya, pas itu Tuhan Maha Kuasa, ini pemahaman manusia ini nggak ada gunanya. Ini sekarang kita lagi bicara pemahaman kita. Enggak, kita bicara pemahaman Alkitab. Kita berbicara tentang apa yang disampaikan di Alkitab, bukan dengan Di mana Alkitab ini firman ini ada dua. Pak Bes sudah mengatakan ini dia yang di dalam. Saya bertanya, makanya penampakan oleh Daniel, Stefanus, dan Rasul Yohanes itu ada berapa sosok di situ? Dua. Ya dua. Iya, kenapa memangnya? Kan saya sudah bilang. Saat ini tiga pribadi ini kan. Maka kan dalam perjanjian baru saat Yesus di bumi, dia menjelaskan, baru kita kenal, oh ada Bapa, Firman, Roh Kudus, tiga pribadi. Gini Julian. Yang saya pahamin, kamu nggak paham pemahaman apa yang saya sampaikan. Mungkin Pak Narator aja yang jelasin ke kamu. Pak Narator yang jelasin mungkin. Enggak butuh narator. Sebenarnya nggak butuh narator. Ini tadi kamu sudah akuin. Logos ini adalah dia, betul? Betul. Logos pas yang, itu saat gini dengerin saya. Logos yang ada pada diri Bapa, Allah Bapa, itu belum bisa disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Coba saya mau tanya. Kenapa Yesus disebut gini, anak Allah? Pak BS, kita pelan-pelan Pak BS. Pak BS, pelan-pelan. Enggak, sebentar. Saya sudah dengar Anda nih. Dari kemarin saya sudah dengar Anda dan ini pemahaman Anda. Masalahnya saya tidak mengada-ngada loh. Kamu nggak memahami apa yang saya sampaikan, Julian. Pak BS, waktu Bapak BS mengatakan Bapak ini, Bapak Firman Roh Kudus saat mereka bersama-sama, dia ini, si Logos ini, Firman, belum bisa dikatakan anak Allah. Betul. Karena dia belum keluar, betul? Tetapi Logos ini yang Firman, tetap dia, betul? Betul. Nah, makanya jangan bilang saya tidak paham. Ini adalah Logos dia yang belum keluar. Tapi waktu bicara anak, kamu jangan tunjukin lingkaran di atas. Tunjuk firman yang di lingkaran bawah. Makanya sebentar Pak BS, kita lihat siapa yang sebenarnya nggak paham pemahaman diri sendiri gitu loh, yang di bawah. Saat dia yang belum jadi anak Allah, ini kan belum jadi anak Allah nih. Nggak gini Julian. Nggak, Pak BS gini loh, Pak BS. Ini pemahaman Anda yang bawa ini, makanya kita lagi bongkar gimana ini. Bentar. Kamu jangan potong dulu. Gini loh, Anda tadi menyatakan saya tidak paham apa yang saya sampaikan. Anda lebih paham. Anda lebih paham apa yang saya sampaikan. Anda udah logikal falasi. Loh, enggak, gini sekarang gini, kita pelan-pelan, Pak BES, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Udah gini. Enggak, gini, jangan gini dulu, kita pelan-pelan, Pak BES. Tunggu, nggak bisa. Karena kamu menyimpang terus. Kamu menyimpang. Kamu sampaikan. Saya menyimpang dari mana? Saya menyimpang dari mana? Kamu salah menjelaskan. Kamu selalu bicara anak. Kamu tunjuk firman yang ada pada diri atas Bapak itu. Ini belum anak Allah. Nih. Saya tulis ya. Ini yang ini nih. Ya. Belum bisa. Udah disebut. gini aja. Enggak, tunggu. Saya nggak mau gini-gini. Nggak bisa. Kamu yang bilang saya nggak paham. Kamu nggak usah jelasin punya saya. Kamu jelasin. Ini. Enggak. Kamu jelasin. Enggak, gini. Enggak. Kamu jelasin punya kamu. Enggak, ya? Karena gini. Kamu gini Pak BS. Kamu nggak usah jelasin punya saya. Gini Pak BS. Punya saya. Pak BS. Kamu jangan jelasin punya saya. Karena saat Pak BS gini, makanya Pak BS boleh nggak sebentar? Kamu jelasin punya kamu. Di awal. Sebentar Pak BS. Host gimana nih host? Pak BS saat menjelaskan ini, saya bilang saat kita di dalam ruang mengekspresikan pemahaman kita, saya di sana menghargai.
Pemahaman Anda begini. Tetapi saat Anda mulai berkata bahwa Julian, kamu nggak paham apa yang saya sampaikan, kita uji. Makanya saat dalam Pak BS memaparkan, saya tidak menolak. Karena itu dalam ranah mengekspresikan pemikiran kita. Saya melihat pemikiran Pak BS melihat pemikiran saya. Ini kamu bertanya. Tetapi sebentar. Ya, Julian. Tetapi saat Pak BS berkata, Julian, kamu tidak paham apa yang saya sampaikan. Gini aja, Julian. Kamu diam dulu. Saya bicara lagi. Saya bicara lagi ya. Kamu kalau mau bertanya tentang pemahaman saya jawab. Tapi kamu jangan jelaskan pemahaman saya. Kalau kamu mau menjelaskan pemahaman kamu, silakan. Mari kita uji. Saya akan bertanya tentang pemahaman kamu. Kita akan bertanya. Nah gitu aja. Dia pemahamannya wayang. Si Julian tuh wayang. Yesus wayangnya Bapa. Nah, ini satu nih, mulut sampah begini. Kamu aja, Julian. Kamu jelasin pemahaman kamu. Mulut sampah, udah dewasa tuh mulut sampah Pak BS, saya tuh engineer ya. Saya pegang diagram mikrokontroler, saya pegang. Diagram Ini ya, pakai begini mah receh. Pak narator, ya. Oh, itu cuma 2 bagi menit saya udah tahu. Bagi saya, ya kan, usia, kepintaran itu tidak membatasi seseorang memahami ranah keimanan. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda usia Anda lebih tua, lebih senior. Apa yang membuat kamu kesulitan memahami kalau itu Yesus wayangnya Bapa? Apa yang membuat kamu kesulitan? Saya ajarin cara membaca penjelasannya Julian. Ya, silakan. Orang kan udah dijelasin. Bapa, Firman, Roh Kudus tak terhingga, kan begitu. Ya, menjelajah di alam semesta. Nah, suatu ketika di abad 1 Masehi ada satu titik yang itu merupakan manifestasi, imanensi daripada logos. Iya kan? Berarti apa? Dia punya banyak wayang, tetapi yang sedang disorot satu wayang. Imanensi di tahun 1 Masehi. Saya nyimak 2 menit aja udah paham saya. Makanya, Song, gini ya Song. Coba saya tanya Pak BS. Saat apa yang saya jelaskan salah nggak? Jadi Pak BS gini, saat logos yang keluar dari Bapa itu, yang jadi anak Allah, itu boneka. Pak BS, saya tanya nih Pak BS ya, apa yang saya jelaskan ya tentang diagram tadi yang versi si Julian ini loh. Benar nggak apa yang saya jelaskan? Apa sih kamu itu? Narator. Halo? Ya, narator, kamu dengar suara saya ya. Dengar perkataan saya. Pak BS, bentar. Ini budak juga nih orangnya ternyata. Bentar. Gimana Pak BS? Yesus itu wayangnya Bapa di tahun 1 Masehi. Benar nggak? Ayo Pak BS, semangat Pak BS. Gini. Semangat. Kalau pemahaman Pak Julian, betul wayangnya Bapak itu muncul di 1 Masehi. Iya. Kita nggak memahami begitu. Iya, udah benar itu. Kita memahami. Ngapain Pak BS itu kok susah-susah memahami? Ya, jadi orang itu yang tegas, Pak BS. Jadi gini ya, mentang-mentang ada satu yang ngebelain, jangan ya kan? melempem begitu. Jadi gini ya. Masa setelah saya kasih ketegasan begitu baru berani ngomong. Narator. Kalau memang Yesusmu itu kan lebih kecil daripada Bapa, pas itu Yesusmu itu kan wayang boneka. Itu pemahamanmu. Jangan kamu meletakkan pemahamanmu kepada saya. Ya, karena Yesus wayangmu itu begitu ditengking, musnah dia. Seperti kamu. Itu. Kamu itu Pak bisa BS, musnah. kenapa sih Pak BS takut sekali sama si Julian ini? Apa sih alasannya? Astaga.
Nggak ada yang takut. Iya, cuman bilang, oh begitu. Cuman dia Berarti ini Yesus aja, wahingnya apa? Bapak di tahun 1 Masehi itu aja ketakutan begitu. Dia memaksa menjelaskan. Ulang. Silakan diulang. Ya, Ulang sampai kapanpun sama aja hasilnya. Karena si Julian kayaknya salah paham lagi nih. Song, besarin Song. Ya, ini gambar atas ini ya. Lingkaran ini bukan berarti saya membatasin ya, Julian ya. Lingkaran ini tidak membatasin. Allah tak terbatas nih, nggak usah diulang-ulangin lagi. Semua orang udah tahu. Ya, waktu sang firman ini keluar jadi anak Allah. Allah tetap punya firman. Ya, bukan berarti Allah kehilangan firman. Itu nggak usah dijelasin lagi gitu loh. Nah, anak ini keluar, firman ini keluar disebut anak Allah. Kapan kejadiannya? Baca Kolose 1:15, dia yang sulung, dia yang pertama. Wahyu 3:14, dia adalah permulaan dari ciptaan. Ya, bukan berarti dia ciptaan di sini bagi saya ya. 1 Petrus 1 ayat 20, baca itu. Itu bicara waktu anak ini keluar. Ya, anak itu bukan bicara waktu dia berkenosis jadi Yesus. Ini kenosis ini. Ini abad 1 Masehi. Ya, jadi waktu dia keluar sebagai anak Allah ini melakukan pekerjaan-pekerjaannya dia. Kenapa? Karena Allah ini Allah Bapa, ya, dia bersemayam pada terang yang tak terhampiri. Dia berada di dimensi yang tak terhampiri oleh manusia. Nah, anak Allah ini keluar dari dimensi yang tak terhampiri kepada dimensi yang terhampiri. Makanya, ya, contohnya di Keluaran 3:4 kalau nggak salah ya, saya agak lupa, saya coba lihat ya. Keluaran 3:4 ayat ayat ke-5 dan 6. Coba kamu baca. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa. Loh, kok Tuhan di sini bisa menghampiri Musa? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan Allah penyayang dan kok Tuhan berseru kepada Tuhan lagi nih? Kenapa? Kok Tuhan perlu bersuruh kepada Tuhan lagi? Bagi saya, Kan ya. wayang, yang satu yang pegang wayangnya gitu loh. Gimana? Ya, jelaskan kepada saya kenapa Tuhan harus berseru ya, contohnya. Nah, Iya, karena wayang, yang satu yang di bawah wayang, nggak yang apa-apa, atas terserah. Ya itu. udah, wayang boleh. Nah, suka-suka kau lah. Jadi saya rasa si Som udah paham ya, Paul udah paham ya. Jadi anak Allah waktu keluar dari Allah itu bukan dalam kekekalan. Firman ini yang di dalam dalam kekekalan nih. Ini dalam kekekalan nih. Firman yang dalam kekekalan ya, dalam ontologisnya Allah tidak bisa disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Ya, karena dia keluar, dia diperanakan dari dimensi yang tak terhampiri masuk kepada dimensi bisa menghampiri manusia. 2000 Dan sudah punya kesadaran mandiri. Ayatnya Yohanes 5:26. Udah pinter loh dia Pak punya Bes. kesadaran, Yohanes 5:26, betul. Nah, Ya. Ya saya pamit dulu ya. Lanjut. katakan Julian, kamu tadi nggak paham, kamu menjelaskan punya saya. Iya, jadi gini, Pak Bes, kamu akui ada logos yang ada pada saat kekekalan dan ada satu lagi logos yang ada setelah adanya waktu. Berarti logos yang pada kekekalan dia tetap ada, dan yang pada waktu sudah ada dia juga ada. Berarti ada dua kan? Saya tidak memahaminya dua di situ, makanya saya katakan ya, waktu memahamin Allah jangan menyamakan Allah itu dengan ciptaan apapun. Kalau otak saya ini nggak bisa keluar dari saya, otaknya Allah bisa keluar dari dia. Waktu otak Allah keluar dari dia, apakah itu bukan Allah Bapa itu juga? Makanya Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Ibrani 1 ayat ke-3 mengatakan, dia adalah pancaran cahaya kemuliaan Allah. Pancaran karakter-karakter Allah. Allah Bapa itu. Bisakah seperti itu? Ya bisa aja. Makanya saya katakan,
ya memahamin siapa Allah, siapa anak Allah, kita harus tunduk kepada apa yang diajarkan Yesus dan para rasul. Bukan kepada pengertian kita sendiri. Coba kamu buka gambarmu sendiri dulu deh. Nah, ini kan gambarnya, kenapa? Yang di atas itu. Aduh. Yang di atas itu, yang F itu tetap ada. Dan saat yang AA yang F itu juga di bawah, saat dia ada, yang di bawah itu, yang AF itu, yang atas hilang nggak? Ya enggak lagi. Nah, berarti yang di dalam lingkaran F itu sama B, berarti dia tetap ada di sana. Kemudian dia membuat lagi dirinya yang satu lagi menjadi F yang AA di bawah, betul? Betul. Ada Bukan berapa membuat, F-nya? ya? Sorry. F. Jangan katakan membuat. Kalau membuat berarti yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah, Oke, yaudah, jangan kata membuat. Berarti dia keluar. dia keluar. Oke, dia keluar. Nah, berarti saat dia keluar, dia menjadi dua, betul? Dia menjadi pribadi mandiri. Yohanes Iya, jadi dua. Yohanes 5:26. Ya, jadi ada satu. Nah, jadi ada satu pribadi yang nggak mandiri bersama B. Ada pribadi yang mandiri, dia sendiri tuh, jadi AA, betul? Saya nggak bisa menjelaskan itu karena Alkitab nggak ada menjelaskan. Kamu gambarin begitu, gimana sih? Saya nggak menjelaskan. Gimana coba Banget, gimana? berisik banget. Kamu gimana kamu? Ya udahlah ya. Jadi saya nggak mau berpolemik ya, Song ya. Jadi itu pemahaman yang saya dapat di Alkitab. Diuji aja ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Tinggal misalnya punya pemahaman apa, uji aja dengan ayat-ayat Alkitab. Karena menguji tentang Allah itu nggak bisa gunakan pengertian kita sendiri. Manusia ini otaknya tuh kecil. Ya, pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri nggak sempurna. Tubuhnya sendiri manusia nggak sempurna. Makanya gini loh. Saat kamu menggambarkan yang tadi dan kamu sudah menyatakan, oke, bahwa ada F yang bersama B itu yang belum mandiri, oke, itu satu tuh, dia tetap nggak mandiri karena dia selalu bersama dengan B. Sampai detik ini kita bicara, si F yang bersama B ini tetap dia bersama B ini, dia tidak mandiri tuh. Tapi kemudian ada F ini yang keluar dari B nih, dari FBR kan ini, dia keluar menjadi AA. Tapi F yang AA ini dia mandiri, nih. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Makanya kan saya bilang, kalau kamu sudah bicara semua kuasa Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, ya saya pasti jawab bisa. Nah, Oke? Nah, tapi kamu jangan, nah makanya gini, saat saya sudah menjawab bisa, Tuhan bisa segala-galanya, makanya kamu juga jangan mundur. Kamu harus akui bahwa F, ada F yang bersama B, itu F yang satu yang nggak mandiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada F yang AA, dia mandiri, ada dua. Sedangkan dalam tulisan Yohanes, si F ini tunggal atau dua? si F itu pribadi yang sama. Memang ini tak terjangkau oleh akal pikiran kita, Julian. Makanya kalau unitarian mengatakan dia ciptaan, karena dia juga nggak bisa memahami makna emanasi yang saya sampaikan. Bahwasanya anak Allah ini adalah representasi atau emanasi ya dari Allah Bapa itu adalah pernyataan Alkitab, bukan saya. Alkitab mengatakan dia adalah pancaran cahaya kemuliaan Allah. Yesus mengatakan kalau kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Tapi Yesus juga mengatakan aku tidak sendirian. Loh, kok Allah yang Esa bisa tidak sendirian? Artinya multiteos dong. Ya, Yesus mengatakan, ya, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Kok ada dua kehendak? Sementara pemahaman Julian mengatakan dia satu kehendak. Alkitab menarasikan ada dua kehendak. Gimana kita menjelaskannya?
Jadi gini loh, saya selalu mengatakan manusia memahami dirinya sendiri itu nggak mampu. Memahami dunia tempat dia berpijak ini, ya, pengetahuan manusia tentang bumi itu makin sedikit lagi. Nah, pengetahuan manusia tentang alam semesta nggak ada apa-apanya. Sementara Allah itu lebih besar dari alam semesta. Kita nggak tahu. Pak Bes, kamu mengenal kata anak memiliki kehendak saat Yesus atau saat firman? Saya tanya, kamu jawab dengan ini, tegas. Pertanyaan saya, jangan lari-lari. Kamu mengenal ada kehendak saat bicara Yesus atau bicara firman? Bicara anak Allah nih loh, anak Allah ini loh. Anak Allah itu kepada Yesus atau bukan? Yesus adalah anak Allah yang berkenosis. Ya. Saya tanya sekali lagi, anak Allah itu intinya bicara kepada Yesus atau bukan? Yesus ini ya anak Allah ini. Nah ya udah, berarti kan kamu mengetahui bahwa ada kehendak sendiri mandiri karena dari Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu. Dia punya kehendak sendiri secara manusianya. Nah sekarang kemudian kamu mengatakan AA ini yang punya kehendak sendiri, oke? Ya. Bukan saya yang mengatakannya ya, Alkitab ya. Lah makanya sekarang gini, anak Allah di sana itu firman atau Yesus? Pribadi firman atau Yesus? Waduh, capek aku jelasinnya, Yaman. Kamu aja lah, Yaman. Makanya Yaman, coba gedein saya nih, Yaman. Aduh, ini memang berat ini. Kamu jangan jelasin penjelasan saya ya. Kamu jelasin kamu aja. Kamu jelasin. Kenapa memangnya? Udah terjabarkan juga. Coba Yaman, gedein dong, Yaman. Kamu nggak paham. Nggak. Kamu jelasin punya kamu aja. Nggak, udah. Gini. Ya. Kacau. Ini. Aduh. Copot nih. Belajar etika, Julian. Belajar etika. Jangan jelasin penjelasan orang yang kamu nggak paham. Tunggu, kamu bukan saya nggak paham. Kamu mengatakan saya nggak paham. Dari tadi saya katakan. Kamu mengatakan saya nggak paham itu yang saya agak-agak gimana gitu. Udah, kamu jelasin penjelasan kamu, kita uji penjelasan kamu, pemahaman kamu. Ntar saya benerin pen saya dulu nih. Aduh. Takut jelasin pemahaman kamu. Diuji. Enggak, saya nggak takut. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi gini. Ini kan Yesus. Oke. Ya. Ini anak Allah dalam PL. Ini ya. Yang tadi nih. Pribadi yang sama ini dalam PL. Anak Allah sama Yesus pribadi yang sama nggak? Anak Allah ini dalam PB dia jadi Yesus. Iya, anak Allah dengan Yesus itu pribadi yang sama nggak? Iya, betul. Ini anak Allah ini ya adalah pribadi Yesus, betul? Anak Allah pribadi yang sama ya. Pribadi yang sama nggak dalam? Iya, makanya ini pribadi yang sama. Ini sama ini satu pribadi, betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, saat kehendak ini ada, kehendak yang ada ini kepada ini atau kepada ini? Lihat Song. Dia paham nggak penjelasan saya? Nah, oke ya. Nah, makanya sekarang gini, Pak BS ya, perhatian baik-baik. Kamu nggak paham. Nggak, makanya gini, Pak BS. Jangan. Ini kan kamu mau bilang gini, kamu kan mau menguji saya punya pemahaman. Nah, kehendak ini, nih pemahaman saya ya. Kehendak ini ada setelah anak Allah ini yang firman, dia menjadi Yesus. Oke? Sekali lagi nih, dengar baik-baik. Kehendak ini ada saat dia menjadi Yesus, menjadi daging. Dasar ayatnya apa? Yang cawan ini bicara Yesus atau ini? Loh, kan sama. Kata kamu kan Yesus, bukan anak Allah. Nah, makanya kamu dengar nih. Saat bicara Yesus, ini bicara duinatur. Duinatur nih. Kamu percaya nggak duinatur? Ada roh manusia. Kamu percaya duinatur nggak?
Enggak, saya nggak percaya. Oh, kamu nggak percaya Duinatur? Nggak ada. Ayatnya di mana? Ada roh insaninya di mana? Saya nggak bicara roh insani, tapi Yesus ada daging nggak? Nih, jiwa, tubuh, roh. Oke? Saya nggak percaya trikotomi, saya percaya dikotomi. Oke, kamu percayanya dikotomi ya? Berarti roh dan jiwa begini? Jadi ada roh jiwa, pas itu tubuh ya? Jiwa dan tubuh lah, jiwa dan tubuh. Jiwa dan tubuh. Nggak ada roh. Jiwa itu ya roh sama. Makanya kan saya lingkarin jadi satu nih. Kalau saya kan roh, jiwa, tubuh, trikotomi, duinatur. Kamu kan percaya jiwa, tubuh. Ilahinya yang mana nih? Ini jiwa manusia, tubuh manusia. Ilahinya? Iya pada rohnya, jiwanya. Jiwanya kan? Berarti ini satu paket ya? Nah, sekarang saya tanya nih. Saat Yesus bertambah hikmatnya, dari dua ini, kan jadi satu paket nih. Berarti, saat Yesus bertambah hikmatnya, dia yang sebagai pribadi anak Allah. Oke, sekali lagi ya. Dia adalah logos Allah, dia pribadi Allah, tapi dia bertambah hikmatnya. Berarti Karena dia berkenosis. Allah. Waktu jadi manusia kan dia berkenosis, mengosongkan diri dari segala pribadinya. Jadi saat dia berkenosis, ya, kuasanya dia, oke, benar-benar nol. Nol, betul, nol. Nol begini. Iya. Oke, baik. Berarti seiring dia bertumbuh besar, oke, semakin bertambah dia punya hikmat, dia punya kuasa, begitu? Ya, betul. Oke, baik. Saat dia mati, udah jangan bahas mati lah. Berarti pemahamanmu seperti itu ya. Berarti saat apa namanya, logos, dia itu nol, dia bener-bener nol. Jadi kalau pemahaman saya, Pak BS, itu pemahamanmu ya. Oke, itu pemahamanmu ya. Satu Masehi. Ya, ini manusia. Ya, oke. Betul, ini manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti saat kamu bicara tentang jiwa dan tubuh, ini roh jiwa ini satu paket. Oke, itu kan pemahamanmu dikotomi itu. Kalau bagi saya, roh ini, roh, jiwa, tubuh, karena roh ini yang memberikan kehidupan, maka itu ada pribadi firman. Jiwa adalah bicara tentang pikiran, dia bisa bertindak sedih, dia bisa tahu lapar. Ini di sini, dia bertambah hikmatnya di sini. Oke, karena hikmat sama apa ya ngomongnya? Bicara tentang logos itu kan pikiran Tuhan ya. Nah, yang dia kosongkan itu adalah kuasanya, gitu. Kalau bagi saya, tapi hikmatnya itu ya tetap dia tuh tidak berkekurangan. Ini manusia ini yang nol hikmatnya. Maka saat dia bertumbuh dewasa, hikmatnya bertambah di sini. Tubuhnya pun bertambah besar. Nah, sekarang Anda yang tidak, kita balik lagi ke duinatur. Anda yang tidak percaya duinatur, oke, berarti tubuh ini bicara manusia, betul? Tubuh ini bicara tubuh, daging, bait. Ya, daging manusia, betul? Cangkangnya kita. Iya. Manusia nggak? Manusia? Ya, tubuh manusia. Ini yang satu paket ini, jiwa ini, manusia atau ilahi? Manusia. Baik ya. Dia kan ini berkenosis, manusia. sudah. Dia kan berkenosis. Ya, sebentar. Ini sudah pasti manusia. Jadi ini satu paket manusia, ini satu paket manusia. Ilahinya yang mana? Roh jiwanya itu adalah ilahi yang berkenosis jadi manusia. Paham nggak? Makanya saat anak Allah berkenosis menjadi Yesus, ya kan, dia jadi daging. Daging ini punya ini nih, jiwa dan tubuh.
Pak BS. Saya Julian, roh, jiwa, tubuh. Bagi saya, oke, roh ini adalah si pribadi firman. Jiwa, jiwa manusia, tubuh manusia. Ya. Jadi saat bicara tentang Yesus Duinatur, saya bicara tentang rohnya yang pribadi firman, jiwa tubuhnya yang natur manusia. Tapi Pak BS yang duikotomi, roh jiwa ini manusia. Tubuh juga manusia. Dari Yesus yang punya dua hal ini, apanya yang ilahi dari dia? Nah, makanya kamu yang jelasin ya kataku. Saya percaya manusia dikotomi tubuh dan jiwa. Jiwanya itu adalah jiwa anak Allah, ya, jiwa anak Allah, ya, yang kemudian berkenosis menjadi manusia. Paham nggak? Makanya kita kita diperintahkan untuk mengimani Yesus itu anak Allah itu telah jadi manusia sebagai manusia. Bahkan Alkitab mengatakan segala mujizat, segala kuasa itu dilakukan oleh Allah Bapa melalui Yesus ini, anak Allah ini, karena anak Allah ini sudah berkenosis. Oke, berarti anak Allah ini yang adalah pribadi firman, saat dia berkenosis jadi Yesus, ya, yang punya jiwa dan tubuh, baik jiwa dan tubuh, baik jiwanya pun dia jadi manusia dan tubuh dia manusia. Saat bicara Yesus, berarti Yesus ini punya ilahi nggak sih? Dia punya hal yang ilahi nggak? Hal ilahi. Maksud hal ilahi itu apa dulu? Dia kasih contoh. Hal ilahi adalah dia memiliki hakikat Allah. Ya pada hakikatnya dia adalah Allah, tapi berkenosis jadi manusia. Tapi dia manusia semua di sini. Yesus, saat bicara Yesus, ingat Pak Bes, bicara Yesus, dia punya jiwa, tubuh. Gini, Yesus punya jiwa, punya tubuh. Jiwanya manusia, bentar, jiwanya manusia, tubuhnya manusia. Kalau jiwa tubuh manusia, apa yang ilahinya hakikatnya? Kenapa kamu bisa mengatakan dia hakikat ilahi? Hakikatnya sudah berubah nih. Hakikat Yesus saat anak Allah ini, ya, dia menjadi daging, ya, dia berubah dari hakikat ilahi, hakikat Allah, jadi hakikat manusia nih si jiwa ini. Jiwanya hakikat manusia, tubuhnya hakikat manusia yang dimiliki oleh dia. Dia gak punya hakikat Allah lagi, dia hilang hakikat Allahnya karena hakikat dia sudah jadi manusia. Udah. Makanya saya kurang setuju dengan yang duikotomi. Udah. Iya. Bagaimana ini? Ya. Yesus sendiri ya, dia pemahamannya dikotomi. Maka dia mengatakan jangan takut pada yang bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah yang bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Itu Yesus ya. Makanya saya juga dikotomi. Nah, jiwa ini ya berupa roh, ya. Dia imateri. Dalam jiwa manusia dia punya kecerdasan, ya, dia punya kehendak, punya emosi. Nah, tadi Anda berkata, pada sisi mana ilahinya Yesus? Ya, kalau Yesus 2000 tahun lalu, kita harus pahami, kita harus imani dia sebagai manusia seperti kita. Walaupun jiwanya adalah roh Allah itu yang ilahi, tapi dia melepaskan semua esensinya. Contohnya omnipresentnya, omnipotennya, itu semua dilepaskan. Filipi 2 ayat 6-8 itu dibaca. Jadi gini ya, waktu saya katakan beras ini air ya, air itu benda cair. Waktu air jadi es, ya, dia jadi beku, ya, benda beku. Saya tidak bisa mengatakan es itu benda cair, tapi saya harus mengatakan sebelum menjadi padat dia adalah air. Begitu juga Yesus. Sebelum dia berkenosis jadi manusia, dia adalah anak Allah itu sendiri. Tapi karena dia melepaskan semua esensinya, semua sifat-sifat ilahinya jadi manusia, dia harus diimani sebagai manusia. Pahamin itu. Jadi jiwanya, rohnya itu adalah roh Allah anak Allah yang berubah, ya, yang menjadi manusia. Karena dia
sudah tidak memiliki esensi Allah. Oke, baik, Pak Bes. Ini saya coba sekali lagi ya. Saat bertambah, ya dituliskan, saat Yesus bertambah, anak itu bertambah hikmatnya dan bertumbuh besar. Bertumbuh besar berarti ke dagingnya, tubuh, dia bertumbuh besar. Bertambah hikmatnya. Hikmat ini saat bicara tentang bertambah hikmatnya, ini bicara tentang ilahinya atau manusianya yang bertambah hikmatnya nih? Hikmat ilahi atau hikmat manusia? Nah, tadi saya udah jelas ya mengatakan, saya nggak usah ulang lagi ya. Firman anak Allah ini yang ilahi, ya, dia menjadi manusia. Ya, artinya dia menjadi nol tuh waktu dia lahirkan oleh Bunda Maria, itu nol semua. Iya, betul. Menjadi manusia sejati. Ya. Berarti saat ditulis itu hikmatnya bertambah, hikmat itu memang ditujukan kepada manusianya, hikmat manusianya bertambah begitu ya? Ya, bentar ya, jangan potong lagi ya. Nah, saya kembali kepada tadi tentang tubuh dan jiwa. Bagi saya, tubuh ini hanya cangkang, benda mati. Ya, sejatinya kita adalah jiwa kita. Contohnya, ya, saya kutip ini banyak sekali ayatnya. Saya kutip 2 aja. 2 Korintus 5 ayat 6 ya, Rasul Paulus mengatakan begini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiamin tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Loh, kok kami sama tubuh dibedakan? Kok kami bisa mendiamin tubuh? Kami ini siapa? Ya, kami ini bagi saya tentu merujuk kepada jiwa manusia itu, ya, yang menghidupin tubuh itu. Nah, Rasul Petrus juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Di 2 Petrus 1 ayat 13, dia mengatakan begini, Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Loh, kok akunya dibedakan sama tubuhnya lagi? Akunya ini apa sih sebenarnya? Tentu. Iya, Pak Bes. Aduh, aku gimana ya Pak Bes ya? Saya rasa jangan lama-lama lagi. Saya soalnya gini Pak Bes. Suaramu hilang. Ya, gini Pak Bes, saya tuh lebih suka kalau misalkan kita saling berlempar pertanyaan. Saya sih lebih suka jawaban juga yang jawaban dulu, kemudian penjelasan nggak masalah. Tapi ada jawaban dulu gitu loh. Misalnya kayak tadi Pak Bes bertanya sama saya, Tuhan Maha Kuasa nggak? Berarti Tuhan bisa nggak segalanya? Memang awal-awal saya agak-agak nakal, tidak mau menjawab. Tapi saya jawab bisa. Makanya, kalau saat kita dalam sebuah diskusi, kita berkata, oh Tuhan mah bisa segala-galanya, kita nggak usah diskusi. Karena Tuhan bisa segala-galanya. Berarti pemahaman apapun, misalnya Tuhan bisa jadi kotoran, dan dia bisa dia suruh orang sembah kotoran itu, juga bisa. Tetapi saat sudah bilang Tuhan bisa segalanya, saat saya mengambil contoh, Tuhan jadi kotoran kemudian dia suruh sembah kotoran itu, jangan tolak hal itu. Karena dia bisa segala-galanya. Itu poin saya, Pak. Oke. Makanya pertanyaan saya tadi sederhana. Saat ditulis bertambah hikmatnya, yang bertambah itu hikmat manusianya atau hikmat ilahi. Tetapi dari jawaban Pak BS tadi kan manusia, berarti yang bertambah hikmatnya pun adalah harusnya hikmat manusia. Ya. Nah, berarti pada diri Yesus dalam pemahaman dikotomi itu, Yesus itu Loh, kok kejeda ya? Sorry. Jadi dikit ya, saya dikit 1-2 menit terakhir lah. Berarti Yesus itu benar-benar full, dia 100% manusia. Dia udah nggak ada hakikat Allahnya lagi dia. Karena hakikat Allahnya tuh jadi manusia. Nah, ini yang nanti mungkin Pak Bes harus jelaskan. Kalau memang Yesus hakikat Allahnya menjadi hakikat manusia, seutuh-utuhnya manusia, bagaimana cara dia tahu ayam akan berkokok, Yudas akan mengkhianati, pas itu dia bisa merubah air jadi anggur, berjalan di atas air, dan sebagainya. Nah, kalau dia benar-benar manusia seperti murid-muridnya tuh, Simon Petrus, macam-macam tuh.
Nah, itu nanti akan jadi melebar ke sana. Oke ya. Gitu ya, Pak. Saya mute sudah. Saya jawab dua hal aja ya dari sebagian banyak hal yang kamu sampaikan. Pertama, bicara tentang kemahakuasaan Allah. Oh, kalau gitu Allah bisa apa saja. Betul, tapi ya bisa apa aja bukan menurutin pengertian kita, tapi pengertian yang Alkitab sampaikan. Kalau pengertian kita berbeda sama pengertian Alkitab, berarti kita menyimpang. Tapi kalau Alkitab udah menyatakan Allah itu seperti apa, udah imanin aja, karena dia Maha Kuasa. Jadi, alat ukur kita adalah Alkitab. Ya. Kedua, tadi Julian bertanya, kalau gitu waktu Tuhan Yesus merubah air jadi anggur, ya 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, ya. Itu dari mana? Di Kisah Rasul 2 ayat 22 Julian catat, ya. Di sana dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 22 dicatat. Di sana dikatakan semua mujizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan itu dilakukan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Karena Allah Bapa menyertai Tuhan Yesus. Nah, itu baru mantap. Berarti tadi si narator bilang wayang itu lebih cocok disematkan kepada Anda. Karena Yesus saat dia menjadi daging, Allah dari atas kasih dia kontrol. Ya kan? Jadi ada waktu-waktunya, misalnya ya, waktu dia mau berjalan di atas air, ini Allah baru ngasih dia nih, gue kasih lu nih kuasa buat berjalan di atas air. Tapi setelah itu nggak ada, lu jadi manusia tetap. Nanti waktu dia mau merubah air jadi anggur, yang di atas nih, nih saatnya nih, saya kasih lagi kuasanya. Setelah itu udah nggak ada, dia tetap jadi balik manusia, kayak saya nih. Nah, jadi ya udahlah, saya nggak mau. Karena saya bisa balikin lagi Julian. Maksud wayang nggak masalah. Justru nggak masalah. Jadi gini, wayang itu sebenarnya kan tadi si narator yang bawa, ya kan? Saya bukan mau mengejek Anda, Memang tadi wayang, jatah preman, memang si tua tadi yang bawa, ya kan? Nah makanya saya bilang, kalau memang dalam satu diskusi yang kita mau serius, kalau mau pakai ejek-ejekan, saya sanggup. Tetapi saat saya balikan ejekan itu, jangan marah. Gitu loh. Anda mengejek saya nggak masalah. Tapi saat saya balik mengejek Anda jangan marah, jangan baper. Makanya seperti narator itu memang dia kan mungkin telinga sama hatinya sudah mati kan. Jadi waktu dia dibalikan seperti itu, dia juga udah nggak dengar gitu, pura-pura budek gitu. Enggak. Nah itu bagus. Ya itu aja sih. Maksudnya wayang itu kan nggak punya kehendak sendiri, tapi disetir oleh si pewayang. Nah, sementara pemahaman saya, ya Yesus itu punya kehendak sendiri, tapi memang segala mujizat itu dilakukan oleh Allah Bapa melalui Dia. Itu yang dikatakan Yesus. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, kata Yesus, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan di dalam saya. Nah, ini koheren sama Kisah Rasul 2 ayat 22 sebenarnya. Nah, gitu ya Julian ya. Jadi gini juga Julian ya, kalau saya ya, bicara tentang Allah, bicara tentang Yesus, ini kan bukan sesuatu yang empiris, yang bisa kita sekarang pakai mikroskop, kita perbesar, kita teliti, kita selidiki, nggak bisa. Nah, tugas kita adalah waktu menjelaskan, jangan membuat ayat Alkitab itu kontradiksi. Contohnya nih, misalnya orang JO mengatakan Yahweh itu adalah Allah Bapa. Loh, Allah Bapa itu datang loh, menghampiri Musa loh, menghampiri Abraham loh. Loh, kok Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah melihat? Itu Abraham melihat, Musa melihat. Makanya aku sering ya, kalau semacam lontong itu ya, saya katakan ya, Allah Bapa itu nggak terlihat, itu perkataan Yesus. Kemudian dia membantah perkataan Yesus dengan apa? Perkataan Musa. Kan ini ngawur sebenarnya. Apakah Musa lebih besar dari Yesus? Sebenarnya kan itu yang ingin dia ingin mengatakan, Musa itu lebih hebat dari Yesus loh. Musa mengatakan dia melihat Allah loh. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Nah itu kan ngawur sebenarnya. Makanya tugas kita membuat ayat kitab itu tidak kontradiksi. Bahwasanya yang menghampiri Musa, menghampiri Abraham itu
adalah anak Allah ini, bukan Allah Bapa. Tugas kita di sana aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang kontradiksi sebenarnya. Pemahaman orang-orang itu aja yang kontradiksi. Jadi ayat Alkitab tuh kesannya kontradiksi. Gitu. Ya, jadi gini Pak Bes. Missnya cuma satu hal di sini. Ada dua poin. Saat bicara tentang duikotomi, trikotomi, sudah itu bicara tentang hakikat, dan satu lagi yang paling penting itu buat saya, saat dalam perjanjian lama, itu dalam PL itu, dalam kondisi dia sebagai logos, dia punya kehendak sendiri, dia sudah punya itu. Nah itu di sana gimana ya? Karena bahkan sampai dalam perjanjian baru pun, logos ini yang pribadi firman ini, dia tetap satu, dia menyatakan dirinya satu kehendak dengan Bapa. Karena dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Gitu. Dia tidak berlawanan. Tetapi yang berlawanan, kehendak berlawanannya adalah dari yang manusianya itu, yang bicara tentang cawan itu berlalu gitu. Ya, Nah, gini, jadi kalau misalkan dari PL itu, logos itu sudah punya kehendak sendiri, berarti itu ada dua. Nah itu sudah ada dua, benar-benar dua. Itu aja. Ya gini Julian, dalam menjelaskan kristologi dasar kita juga beda. Karena kamu menganut trikotomi, rohnya roh Allah, jiwanya jiwa manusia. Sementara bagi saya, ya pikiran, kehendak, kesadaran, satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Ya, itu adalah sisi rohani kita. Tubuh ya punya hukum sendiri. Memang selama jiwa kita mendiamin tubuh ini, ya jiwa kita itu juga terikat kepada hukum-hukum yang mengikat tubuh ini, tubuh materi. Contoh, kalau tubuh kita nggak sehat, kepala kita sakit, kita nggak akan bisa berpikir baik. Makanya tubuh itu harus sehat. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ya mati itu keuntungan. Loh, kok bisa mati keuntungan? Ya karena tubuh ini rentan, tubuh ini lemah. Pada saat jiwa kita meninggalkan tubuh kita lepas dari kelemahan, kerentanan tubuh ini. Itu yang saya pahamin. Karena dasar kita berbeda, ya menghasilkan pemahaman berbeda. Dan ini pun susah untuk diperdebatkan. Karena ini bukan dana empiris. Di dalam dunia filsafat pun ya, Julian, ada 3 kelompok besar. Kelompok pertama tidak percaya adanya roh. Manusianya tubuh ini mati ya udah selesai. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ya, mereka menyatakan tubuh dan roh ini sama-sama ada. Ya, seperti yang Anda pahamin ini. Ini Anda termasuk kelompok kedua. Saya di kelompok ketiga sebenarnya. Bagi saya sejatinya manusia adalah jiwa yang mendiamin tubuh ini. Tubuh ini hanya cangkang, bukan sejatinya saya gitu loh. Dasar Alkitabnya tadi yang saya kutip. Nah karena dasarnya berbeda tentu yang menghasilkan kesimpulan berbeda. Nah gitu Julian, saya rasa cukup lah ya. Iya. Memang kan hanya menjelaskan kan, situ bagaimana, saya bagaimana kan gitu. Ya. Bukan untuk menyatukan, tidak menyampurkan kan gitu. Makanya tadi sebenarnya gini loh Julian, yang saya protes. Seharusnya waktu kamu ingin minta pertanggungjawaban saya, menguji saya, kamu jangan menjelaskan punya saya. Kamu bertanya aja, saya menjelaskan. Tapi kalau kamu ingin menjelaskan, kamu jelaskan punya kamu. Nah kita menguji punya kamu, itu lebih benar. Nah, saya juga udah katakan ya, kemarin sama Alek, ini pemahaman ini saya pergumulkan lama. Tapi saya lihat rupanya banyak yang punya pemahaman seperti saya juga. Kemudian saya teliti Alkitab, saya selidiki. Karena dasar saya Alkitab tuh nggak boleh kontradiksi. Nah, kemarin saya sama Pak Pras misalnya, Pak Pras mengatakan, betul, katanya, dia setuju dengan punya saya, tapi tidak secara keseluruhan. Di dalam Alkitab sempat juga Allah Bapa itu ingin menunjukkan diri, tapi manusia nggak mampu. Makanya yang diperlihatkan hanya punggungnya. Nah bagi Pak Pras, punggung itu adalah simbolisasi tentang anak Allah ini. Dia adalah Allah itu sendiri, punggung Allah itu sendiri gitu loh.
Tapi hanya punggungnya inilah yang bisa dilihat. Ya, sementara muka Allah Bapa itu sendiri nggak bisa dilihat. Itu maksudnya Sipras. Nah, ini yang sedang kita uji. Karena saya sendiri bukan orang yang baca Alkitab berkali-kali. Saya cuma sekali baca Perjanjian Lama. Nah, gitu ya. Kebetulan pagi ini aja ada saya, nggak ada yang lain kan. Kalau ada Pak BP, biasa Pak BP yang menjelaskan itu. Song, apa? Demikian tadi kamu muslimin ya. Ini mana baku hantamnya Kristen versus Kristen. Nah, nih Billy kalau sudah marah, woi, luar biasa. Billy itu apa ya? Kalau sama Pifu takut dia sama Pifu. Karena pernah ya jumpa sama Pifu, baku hantam mereka sekejap aja, tapi si Billy langsung menghindar gitu. Nah, jadi kalau sama yang lain-lain itu woi luar biasa. Tapi memang ya komal-komalnya apa Tritunggal nih ya, orang-orang tungtung itu memang mereka frontal-frontal ya. Mereka ini penebar kebencian, itu betul apa yang disampaikan Billy itu tadi. Jadi hampir semuanya kok orang-orang yang mengaku Tritunggal pasti penghujat, pasti penista, pasti penghina, itu pasti itu. Dapat kita apa? Telisik dari komal-komalnya ya. Pasti kalau orang-orang Tritunggal itu ya, bawaannya mau menghina, ya menghina dan menghina. Tiada lain, tiada bukan. Tapi qadarullah ya. Sekarang ini dibuat baku hantam sesama mereka ini. Jadi umat muslim ini agak terobati lah ya kan. Jadi kita tonton saja bagaimana mereka ini saling baku hantam. Makanya saya sekarang kalau yang debat muslim sama Kristen gitu ya, itu memang agak saya kurangi gitu ya, karena apa, sudah banyak yang mengabarkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen. Sekarang saya memang fokus ngadu domba aja. Karena efeknya juga bagus, efeknya juga besar juga ya. Orang-orang Kristen yang nonton ini banyak kesurupan, dan mungkin mereka karena malu itu jadi mereka kesurupan. Coba di komen-komennya itu banyak yang kesurupan. Di komen-komen video ini kan banyak tuh ya di channel ini. Jadi ya kita tertawa-tertawa saja tengok mereka ini baku hantam gitu ya. Ini untuk mempermalukan mereka bahwasanya ajaran kasih itu hanya bullshit, omong kosong ya, hanya isapan jempol belaka. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir